Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat DM? Balik lagi di channel Dunia Memberitahu. Kali ini apa sih yang mau diberitahukan oleh dunia? Kemarin, kita semua warga negara Indonesia baru saja memperingati peristiwa kelam yang pernah terjadi, yaitu peristiwa G30 SPKI. Lalu, apa sih G30 SPKI itu? Kali ini, Dunia Memberitahu akan mengupas tuntas tentang peristiwa G30 SPKI. Tujuan dan latar belakang G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September atau bisa disebut juga dengan Gestapu adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom. DN Aidit selaku ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI memimpin langsung gerakan ini. Kronologi kejadian. Pada 1 Oktober dini hari, Resimen Cakrabirawa di bawah komando Letkol Untung Syamsuri dan dikerahkan untuk melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal yang diduga akan mengkudeta Presiden Soekarno. Namun, beberapa tentara dari Cakrabirawa memutuskan untuk membunuh para jenderal, sedangkan yang lainnya disiksa menuju lubang buaya hingga meninggal. Jenazah mereka baru ditemukan beberapa hari kemudian. Sementara Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya, Ada Irma Nasution, tewas tertembak bersama ajudannya. Berikut ini adalah ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam tragedi G30 SPKI. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Dan yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Selain itu, beberapa TNI lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit, Tubun Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Berbicara tentang peristiwa G30 SPKI, kurang lengkap jika tidak membahas Sukitman, anggota polisi yang menjadi saksi peristiwa G30 SPKI. Sukitman lahir di Desa Cimanggu, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Ia memulai karir sebagai polisi di Markas Polisi Seksi 8 Kebayoran, Jakarta, sebagai anggota perintis dari Kesatuan Perintis atau Sabara. Pada 30 September 1965, di malam hari, Sukitman sedang menjalankan tugasnya untuk berpatroli di kawasan Blok M. Tiba-tiba, ia mendengar suara tembakan yang diikuti dengan rentetan letusan senjata. Sukitman kemudian bergegas menghampiri sumber suara tersebut dengan sepedanya ke arah kediaman Brigadir Jenderal DI Panjaitan. Namun, sekelompok orang di sekitar Jalan Hasanuddin 53 Blok M yang menculik Jenderal DI Panjaitan kemudian menghadang dan ikut menculiknya. Dengan kedua tangan yang terikat dan mata tertutup, Sukitman dibawa ikut ke lubang buaya dan menjadi salah satu saksi penculikan dan pembunuhan beberapa pemimpin TNI dalam peristiwa G30 SPKI. Awalnya, Sukitman juga akan dibunuh, tetapi Ishak Bahar, pasukan Cakrabirawa yang juga berada di lubang buaya, mencegahnya. Sukitman kemudian dibawa ke markas Resimen Cakrabirawa
dan diperiksa oleh Letnan Kolonel Ali Ebram, perwira intelijen Cakrabirawa. Sukitman kemudian menceritakan betapa mengerikannya situasi pada saat G30 SPKI. Setelah pemeriksaan itu, Sukitman kemudian dibawa ke Cijantung untuk bertemu dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, untuk selanjutnya membantu RPKAD menemukan sumur lubang buaya. Itulah tadi sejarah terjadinya peristiwa G30 SPKI dikutip dari beberapa sumber. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.